Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, begitu luas karunia-Nya, begitu besar kasih sayangnya kepada kita semua, yang sehingga kita sebagai hamba-Nya masih diberikan kesempatan untuk tetap beribadah kepadanya, masih diberikan kesempatan untuk tetap menjalankan rutinitas ibadah-ibadah yang saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan yang semoga kita diberikan kekuatan dan kesempatan hingga akhir Ramadan tahun ini. Salat teriring salam semoga selalu Allah curah limpahkan pada Nabiullah Muhammad SAW. Dengan perjuangannya, dengan gigihnya, dengan semangatnya, kita sebagai umatnya bisa merasakan Islam hingga saat ini, yang semoga juga kita sebagai umatnya diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Para siswa dan siswi Mistahfidz Al-Marjan yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin memberikan motivasi dan nasihat terkait tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para siswa dan siswi Mistahfidz Al-Marjan yang Allah muliakan, kita tahu bahwa semua manusia, semua yang bernafas itu akan merasakan kematian. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas, setiap jiwa akan merasakan kematian. Begitu pula Rasulullah SAW, Nabi, tauladan kita, contoh kita, panutan kita di dunia ini, dan tidak ada panutan lain yang sebaik-baik sebagaimana Rasulullah SAW. Setelah beliau meninggal, setelah beliau wafat meninggalkan dunia ini, kita begitu kehilangan. Kita merasa tidak ada pemimpin terbaik selain Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah cukupkan, Allah telah selesaikan amanah yang akan dia emban selama di dunia ini. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sempurnakan, akmaltu lakum dinakum, dinmu, yaitu agamamu, yaitu Islam. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat, maka telah sempurna Islam itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada umat Nabi Muhammad. Nikmatku kepada Nabi Muhammad itu tersendiri juga. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho dan aku rela Islam ini sebagai agama yang mulia di sisi kaum muslimin. Maka pada saat itu pula Rasulullah SAW merasa bahwa emban yang dia pikul, amanah yang dia pikul pada saat itu, yaitu Islam, untuk diajarkan kepada para sahabatnya, para kaum muslimin, tabi'ut tabi'in, serta para pengikut pada umumnya, itu menjadi batas terakhir baginya. Ya. Bahkan pada saat itu, ketika Rasulullah SAW wafat, banyak dari kalangan para sahabat yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah itu wafat.
saking bahwa para sahabat ini mencintai Rasulullah dan tidak ingin ditinggalkan oleh Rasulullah. Sebagaimana kita ketika dihadapkan misal saudara-saudara kita sedang menghadapi sakitnya atau sedang dihadapkan dengan sakaratul mautnya, kita seolah tidak percaya bahwa saudara kita ini akan meninggal, ya. Apalagi saudara kita ini memiliki ikatan batin yang kuat dengan kita, kedekatan yang kuat dengan kita. Bagaimana dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Yang kedekatan Rasulullah dan para sahabatnya itu begitu dekat, ya, seolah tidak bisa dipisahkan Nabi dan para sahabatnya. Sehingga ketika Nabi meninggal, ya, ketika Nabi wafat, para sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa bahwa tidak mungkin Rasulullah itu wafat, ya. Tidak mungkin Rasulullah itu meninggalkan kita semua, ya. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, ya. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidaklah kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihimur rasul. Dulu juga telah ada Rasulullah, ya. Rasul-rasul yang dulu itu juga ada. Afa immata au qutilan qalabtum. Apakah jika Rasul Muhammad SAW itu meninggal, kalian akan berbalik kepada kemurtadan atau kekafiran sebelumnya? Apakah ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat ini akan kembali kepada kekafiran mereka atau sesembahan yang mereka sebelumnya sembah? Tentu tidak. Ayat ini menegaskan bahwa Rasul-Rasul terdahulu juga wafat, ya. Nabi-Nabi terdahulu juga wafat. Itu menunjukkan bahwa Rasul itu sama. Mereka sebagaimana manusia sebagaimana umumnya. Mereka hanya manusia, ya. Mereka pasti akan wafat saat ajalnya setelah tiba. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika dihadapkan dengan kematiannya telah selesai pula amanah yang ia tunaikan. Namun ada sisi lain, ada hal penting yang perlu kita perhatikan selain wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya, terkhusus siswa dan siswi Mistahfidz Al-Marjan, kita semua adalah sebagai umatnya yang menanggung beban kewajiban dakwah sebagai seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah misal, ya, kita menanggung kewajiban kita sebagai seorang yang mengemban dakwah, memiliki kewajiban dakwah kepada saudaranya, kepada tetangganya, atau secara luas kepada kaum muslimin pada umumnya. Ini harus dijalankan, ya. Harus dijalankan, beban dakwah ini harus dijalankan kepada setiap kaum muslimin yang mengaku bahwa dirinya seorang muslim. Jadi sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW, tugas seorang muslim adalah meneruskan emban amanah yang Rasulullah jalankan, sebagaimana dulu Rasulullah berdakwah kepada kaum musyrikin. Rasulullah berdakwah kepada para raja-raja. Rasulullah berdakwah kepada orang-orang kaya, misal. Rasulullah berdakwah juga kepada orang-orang yang berada di pinggir-pinggir kota. Untuk apa? Mendakwahkan tauhid, mendakwahkan bahwa ajaran Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb dan Tuhan yang wajib disembah. Kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban itu juga, ya. Memiliki kewajiban yang sama, yaitu mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kebaikan-kebaikan, menyampaikan kebaikan-kebaikan yang apa yang kita ketahui. Ya, tentu dengan panduan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, kita memiliki kewajiban yang sama, yaitu menjalankan dakwah ini kepada seluruh kaum muslim.
kita memiliki beban dakwah. Kita sebut bahwa dakwah ini kewajiban bagi kita. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan, apabila kamu melihat kemungkaran, idza ra'aitumul munkara falyughayyir biyadihi. Rasulullah mengingatkan, kalau kamu lihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau kamu nggak bisa dengan tanganmu, maka dengan mulutmu, dengan lisanmu, yaitu dengan mengucapkan atau melarang, ya, atau menasehati. Misalnya kita melihat kemungkaran yang berada di sekitar kita, yang terdekat dulu. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau kita nggak bisa juga menegurnya karena mungkin kita tidak berani atau tidak memiliki kewajiban itu, fa biqalbihi, yaitu mengingkari kemungkaran itu. Maka Rasulullah SAW katakan, wadzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka para siswa dan siswi Miftahul Al-Marjan yang Allah muliakan, bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, ya, meninggalkan kita, meninggalkan kaum muslimin, menjadi musibah yang terbesar bagi kita semua. Ya, musibah yang terbesar yang ada kepada kaum muslimin, yang hakikatnya ada, itu adalah wafatnya Rasulullah SAW. Kenapa disebut dengan musibah terbesar? Karena apa? Umat Islam telah kehilangan pemimpin yang terbaik. Saat ini kita bisa melihat bahwa banyak kekacauan yang mungkin tidak bisa kita contoh, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin kita temui di sekitar kita. Semoga dengan adanya peringatan bahwa Rasulullah SAW wafat ini, ya, kaum muslimin menjadi lebih kuat hatinya, ya, lebih bisa menjaga imannya. Ya, pada saat itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka hampir tidak percaya ketika Rasulullah SAW wafat. Itu mengingatkan bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, dan setiap kematian pasti ada hisabnya. Maka kita sebagai seorang muslim harus berbuat sebaiknya. Ketika kita sudah berbuat sebaiknya terhadap diri kita, maka hisabnya akan baik. Namun ketika perbuatan kita banyak kesalahan, kemaksiatan, maka hisabnya juga akan mengikuti itu, ya. Rasulullah SAW ingatkan, aktsiru bidzikri hadhimil ladzat. Ingatlah atau perbanyaklah dengan mengingat pemutus dan penghancur semua kenikmatan, yaitu apa? Kematian. Ya. Jadi wafatnya Rasulullah SAW bukan hanya sekedar wafat. Wafatnya Rasulullah SAW menjadi musibah terbesar bagi kaum muslimin. Kita harus bisa meneladani Rasulullah dengan membaca sunnah-sunnahnya, membaca kitab-kitab hadis, membaca Al-Quran dengan menelaah tafsir-tafsirnya, dan memahami kalam ulama yang mungkin bisa kita baca, yaitu dengan menjaga kualitas ibadah kita sesuai dengan Rasulullah SAW. Maka kita usahakan bulan Ramadan, di akhir-akhir, di penghujung bulan Ramadan ini, yang disebut juga Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan, kita jadikan bulan ini sebagai bulan pendidikan untuk mempersiapkan kebaikan di 11 bulan berikutnya, untuk mempersiapkan keistiqomahan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk 11 bulan berikutnya. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan itu hingga di penghujung Ramadan tahun ini. Maka para siswa dan siswi Miftahul Al-Marjan, Ustaz nasihatkan, Ustaz wasiatkan kepada diri Ustaz pribadi dan juga para siswa dan siswi agar tetap istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan meski sudah di luar Ramadan, meski sudah tidak berada di bulan Ramadan tahun ini.
semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan berikutnya. Maka itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kesalahan itu datangnya dari Ustaz pribadi. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyinal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.